Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ikhwatu iman, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan juga kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtigha mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga, meskipun terselang beberapa waktu, tapi masih terasa oleh kita semuanya suasana bulan Ramadan. Dan saat ini kita menginjak pada bulan Syawal, maka tidak ada salahnya saya mengucapkan tahniah kepada jamaah semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Dan juga ada berita yang baru saya dapatkan, yang mungkin selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu jamaah yang rajin, yang rutin, bahkan senantiasa setiap kajian memberikan jariyahnya, yaitu air minum yang kita minum ketika kita thalabul ilmi. Dan itu merupakan salah satu amalan yang sangat luar biasa, hanya sebatas memberikan atau menyicikan air minum untuk disuguhkan kepada kita semuanya. Dan tentunya kita merasa kehilangan dengan informasi yang disampaikan tadi, yaitu Bapak Iwa Katiwa, Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya, menerima semua amal sholihnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai biodata iblis. Jadi anu gaduh biodata teh Pak sanes urang hungkul gitu. Jadi yang punya riwayat hidup, nah, iblis ge gaduh. Kengeng di mana Ustaz gitu. Teu nyuhunkeun Pak, daek saya nyuhunkeun oge gitu. Cuman ini adalah merupakan informasi yang lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan terus dibahas aja Pak. Baca pilihkan. Harus dasar. Jadi ini merupakan informasi yang begitu luar biasa kepada kita semuanya untuk antisipasi. Kenapa antisipasinya? Karena ketika kita berperang dengan musuh yang terlihat, gampang Pak antisipasi nama gitu. Terlihat ketika memerangi, ya kita perangi lagi. Itu ketika berperang dengan musuh yang terlihat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan musuh yang tidak bisa kita lihat. Tapi ternyata efeknya ada. Naon efeknya? Nyata haroream dina ngalaksanakeun ibadah. Nah, ini musuh yang sulit untuk kita hadapi. Kenapa? Karena tidak terlihat musuh. Gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi.
Ketika kita berperang, mengetahui strategi musuh, pasti penyerangan musuh bisa kita antisipasi. Dan begitu pun ketika kita berperang, tidak cukup hanya menyiapkan fisik saja. Ayeuna fisik kuat, tapi ternyata bocor strategina, anggar urang bakal eleh gitu. Jadi bukan hanya sebatas fisik kumpul anu kedah kurang disiapkan, tapi ternyata strategi pun harus kita persiapkan dan perlu kita rahasiakan. Tapi iblis oleh Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dan begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana strategi iblis untuk menyerang kita semuanya. Tapi terkadang sulit kita bendung. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalannya seperti apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di dalam Al-Qur'an dan memberikan informasi sebegitu lengkapnya sehingga kita bisa mengantisipasi agar iblis tidak menjerumuskan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mari kita lihat di dalam makalah nomor pertama, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita semuanya iblis di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat semuanya sujud. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam bukan hanya malaikat saja, tapi makhluk yang ada pada waktu itu bersama malaikat diperintahkan, yaitu iblis gitu. Berarti kita bisa memahami bahwa di sini iblis bersama malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud kepada Adam itu bukan hanya malaikat tapi iblis juga. Nah, apa iblis sampai diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti iblis termasuk malaikat, tidak. Tapi pada waktu itu iblis bersama malaikat. Karena sebelum jadi iblis, kalau kita lihat dari sejarahnya, iblis itu namanya Azazil. Jadi iblis itu adalah seorang hamba yang mulia, yang keimanannya luar biasa pada 8.000 tahun. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala selalu dilaksanakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada iblis ini. Azazil ditempatkan di surga bersama para malaikat gitu. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa dikutuk menjadi iblis gitu? Karena iblis tidak menerima diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala usjudu, untuk sujud kepada Adam dan Nabi. Aba wastakbaro, karena sifatnya yang sombong dan angkuh gitu. Alim tak sujud teh, padahal sujudnya bukan sujud seperti sholat kepada Allah, tapi penghormatan kepada Nabi Adam sebagai pemimpin baru di dunia gitu. Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pemimpin. Nah, Pak, pengganti. Jadi arti khalifah itu selain dari pemimpin, khalifah itu Pak mengganti. Sekarang artinya menggantikan, menggantikan saha gitu kan. Hari Nabi Adam menggantikan saha di dunia gitu. Ternyata ada yang digantikan oleh manusia. Siapa yang digantikan oleh manusia? Sebelum adanya manusia di alam dunia, ada Pak yang mengurus dunia, yaitu Banul Jan, umat jin. Jadi dulu yang menguasai bumi ini adalah jin. Tah, Allah teh ngurus ta dunia teh gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat kan protes gitu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, gitu Pak. Jadi interupsi lah, bukan protes. Malaikat itu interupsi. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan pemimpin di alam dunia ini padahal pemimpin itu melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Cing patarosana upami kurang ditengetan secara mendetail dinu ayat eta,
ti iraha malaikat apal nalika Allah rek nyiptakeun khalifah anu baru di alam dunya bahwa eta khalifah teh rek ngalakukeun karusakan jeung menumpahkan darah. Padahal Nabi Adam we can diciptakeun kan gitu. Manya tuh malaikat jualnya nyahoanan kan moal mungkin mah. Berarti ada gambaran gitu. Bahwa gambarannya yang tadi, bahwa sebelum manusia di dunia itu ada pengurus yaitu Banul Jan. Ternyata Banul Jan gambaran bagi malaikat bahwa Banul Jan merusak dan menumpahkan darah eta. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menjadikan di bumi ini pengganti pemimpin yang baru, malaikat interupsi awartos gitu bisi kejadian di sapertos anu sataacana. Tapi kumaha sor Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu. Tos etos kitu mah malaikat oge teu protes, samina wa ta'na, berarti ada hikmah yang paling luar biasa. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah dan yang dikhawatirkan oleh malaikat akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, ternyata terbukti henteu, Pak. Yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Nah, terbuktinya padahal teu salahnya malaikat teh instruksi sapertos kitu teh. Tapi da Allah gitu. Allah mah memiliki maksud mulia gitu kan. Allah mah memiliki maksud mulia. Nah, maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengganti Banul Jan karena melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, kemudian diperangi oleh malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dipindahkanlah tempatnya bukan di alam dunia lagi. Nah, maka Allah berfirman kepada malaikat, usjudu, sok gerak sarujud ke Adam gitu. Fasajadu. Nah, ketika Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun tadi untuk menyanggah instruksi dari malaikat, kuring ngeuleuwih nyaho tibatan anjeun gitu, Pak. Kemudian samina wa ata'na ta malaikat mah lalu diperintahkan usjudu, bersujudlah kepada Adam, fasajadu, tah malaikat semuanya sujud. Dan pada waktu itu iblis juga bersama para malaikat di surga, Pak, gitu. Illa kecuali iblis, iblis maling. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kata illa, kecuali. Tapi kalau diartikan kecuali, berarti iblis termasuk malaikat. Kalau di dalam ilmu nahwu ini disebut mustasna kotok. Gitu. Jadi istisna yang terputus. Artinya iblis bukan termasuk pada malaikat. Kalau mustasna mah, Pak, biasanya yang dikecualikan itu termasuk naon namina teh? Anu dikecualikan teh termasuk pada bagiannya gitu. Sapertos kieu, jamaah Masjid Al Ikhlas hadir pengajian kecuali si Ahmad gitu. Kecuali si Ahmad. Nah, berarti si Ahmad teh jamaah Masjid gitu. Dan upami dihartoskeun kecuali berarti termasuk pada bagian itu. Tapi karena di sini disebutkan kotok, nah maka tidak termasuk iblis malah pada malaikat. Nah, upami kurang ditinggalina tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menerjemahkan ilah bukan kecuali, akan tetapi gitu. Kalau kecuali mah berarti iblis bagian dari malaikat? Karena tidak kan, iblis mah beda sama malaikat gitu. Maka diterjemahkan ilah akan tetapi iblis mah gitu. Tersujud iblis mah. Jadi melanggar aturan Allah padahal sujud hungkul gitu. Hormat gitu. Bahwa Adam teh sebagai pemimpin yang baru dunia. Atak di orang upami Islam disurutkeun wae keur ngaji ngabahas tentang bab politik, semuanya ngaji bab politik. Buku Quran teh ngabahas tentang kepemimpinan gitu. Teu kagok Quran mah gitu. Jadi Al-Quran itu membahas segala hal gitu. Ayeuna kan arti politik apa? Di dalam kamus bahasa Arab itu. Nah, itu. Jadi politik itu tentang kenegaraan gitu.
Quran makan teu kenegaraan Pak dunia gitu. Kepemimpinanna oge gitu kan dibahasna oge. Jadi upami ayeuna aya ustad anu disudutkan ketika membahas politik, nah itu memang rencana mereka untuk menjauhkan pemahaman politik kepada umat Islam. Padahal umat Islam kudu cerdas gitu. Bab politik banyak kudu katambul gitu kan. Supados naon? Ya urang teu dibobodo gitu kan. Kemudian ketika kita memilih pemimpin yang teu dibobodo oge gitu. Teu dibobodo ku serangan pajar mah gitu. Gitu. Jadi perlu gitu kan. Ayeuna kan upami ustaz ngabahas tentang politik kan ustaz ngabahas politik gitu kan. Ngaji mau ngaji we gitu. Nah, gitu. Ya disebutkan seolah-olah salah gitu. Padahal itu gitu. Bagus gitu untuk memberikan pemahaman karena dibahas gitu di Quran oge tentang kepemimpinan. Nah, kemudian iblis tidak, malaikat mah sujud sadayana, iblis mah tidak. Apa alasannya? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin, karena angkuh dan sombong dan dia termasuk orang-orang kafir gitu. Nah, mulai disebut wa iblis gitu karena melanggar satu perintah. Keimanan 8.000 tahun hangus ngan hiji parentah. Berarti kan satu acan urang aya oge eta iblisnya jurupna geus lila banyak. Tos lami gitu 8.000 tahun. Cing ayeuna urang sabaraha tahun gitu. Mata urang tong sombong di alam dunia. Nah, aya nu leuwih lila di alam dunia gitu. Iblis itu. Panaman bae kamari. Iblis wae 8.000 tahun imana hiji parentah jadi we cilaka gitu. Hangus tah keimananna. Ayeuna urang nembe sabaraha tahun gitu. Ayeuna patarosana iman urang nembe sabaraha tahun sih. Kantos urang emot ngitung iman urang kawitan di sabaraha tahun. Gitu. Terus urang sabaraha perintah Allah entos langgar urang. Langkung di hiji. Kalau langkung mah berarti urang teh langkung. Sanes kurang gitunya ternyata gitu. Orang namanya gitu. Nah, tapi engke aya alasan apa? Nah, siji perintah Allah anu dilanggar ku iblis sampai ajajil itu terkutuk gitu selama-lamanya. Gitu, engke aya alasan gitu. Berbeda dengan manusia punya keistimewaan. Meskipun berapa kali melakukan dosa gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu tobat dan pintu ampunan. Nah, itu yang pertama. Jadi nempangkeun namina teh iblis. Anu kadua, lahir sebelum manusia diciptakan. Duka ari tanggal nama, tahunna sabaraha bulanna taya informasi. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Kapan iblis dilahirkan? Sebelum manusia diciptakan. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, ini menjelaskan bahwa iblis bukan termasuk malaikat karena sumber penciptaannya pun berbeda. Upami malaikat mah dari cahaya, iblis mah dari api, manusia dari tanah gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan dengan alasan dengan alasan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 34 bahwa iblis termasuk malaikat, itu kesalahan karena penciptaannya berbeda sumber gitu. Iblis jelas oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebelum manusia. Makanya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendahulukan jin kemudian manusia gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Nyata upami Allah nyebutkan jin heula teras manusia teh urang teh ulah baeud bah gitu. Tah acaranya Allah teh menyebutkeun jin heula gitu. Nya da urang mah adina gitu. Adina jin urang. Menciptakan lagi kedua gitu. Jadi jin teh lanjut kita teh. Gitu, jin teh lanjut gitu. Nah, wal janna khalaqnahu min naris samum. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin terlebih dahulu kemudian manusia. Minal jin nati wan nas gitu. Dari golongan jin dan manusia. Karena jin diciptakan terlebih dahulu, maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin terlebih dahulu kemudian manusia. Kemudian yang ketiga,
tempat tinggal. Nah, di mana tempat tinggal? Nah, gitu. Bilih penasaran. Kan salami ieu sata acana masa haroream ibadah teh. Hoream tolabul ilmi teh tapi nama semangat gitu. Buah-buah gitu kan eta iblis teh gering. Nah, gitu. Bisi bade ngalongo kudu apal heula tempat tinggal di mana. Di hiji tempat tinggal nate di WC Pak. Gitu. Kurang cobi tinggal di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan an Zaid bin Arqamah dari Zaid bin Arqam an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna hadhil khususa muhtadaratun sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan-setan fa idza ata ahadakumul khala maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC, falyaqul maka berdoalah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'isi. Jadi ketika kita masuk ke WC, keluar WC, berdoa. Karena disitulah tempat tinggalnya iblis, tempat tinggalnya pasukan-pasukan iblis, gitu, jin, gitu, Pak. Setan dari golongan jin, gitu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan ketika masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubusi dari setan laki-laki wal khaba'isi dari dan setan perempuan. Gitu. Kata punten kalau kita di WC tong lami-lami deui. Gitu. Jadi di WC mah fokus kanu kabutuhan orang rek naon gitu. Upami tos beres tong ngalamun, enggal keluar gitu. Jadi upami tos beres mah tos gitu. Aya punten soal bapak-bapak ieu mah gitu. Teu aya tempat anu paling nikmat jang ngaroko iwal. Nah, leres gitu. Jadi pokoknya anu paling nikmat mah di WC we gitu. Padahal orang tos ngadoa gitu. Jadi upami orang sudah selesai kebutuhan kita, yang dikhawatirkan Pak ketika kita berlama-lama tah eta godaan iblis teh gitu di dinya. Bertawe urang teh gitu kan di WC gitu. Bisa jadi itulah bisikan setan gitu kan. Bisikan jin gitu. Makanya ketika kita di WC jangan berlama-lama gitu. Setelah selesai kebutuhan, tolong silakan cepat-cepat untuk keluar gitu. Dan soal usaha sama, pusing, gitu. Yang paling nikmat mah, naon ngelapus bari. Itu so, nah hari etana mah bab etana mah tos beres dan usaha babieu can beres, atuh diteruskeun we gitu. Nah, ulahannya lagi setengah batang gitu. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi di WC itu ada adab-adabnya, Pak. Kemudian ketika di WC tidak boleh ngobrol, gitu. Jadi pemilik WC itu tong ngobrol, anu naros wayana tong dijawab, gitu. Kecuali kalau memang pertanyaan yang darurat, gitu, Pak. Boleh, gitu. Tapi ya mah ngobrol, gitu, kan, petang itu di luar, ya orang di WC, gitu kan. Jadi tidak boleh untuk berbicara, gitu. Kemudian ketika di WC fokus, kemudian tong nyanyian, gitu, Pak. Haluangan, gitu. Kemudian selfie, gitu. Di WC gitu. Jadi upami nuju di WC mah HP mah tos lah gitu, istirahatkeun gitu. Meskipun hese eta leupas dinu HP tapi kok tu ka WC mah wayahna lepaskeun heula. Nah, kemudian yang keempat, istana kerajaan. Di mana istana kerajaan? Di atas air. Luar biasa. An Jabirin dari Jabir. Aya kacatat Arabna Abu Sufyana biasa dicoret margi Arabna dugikan ka Anjabirin gitu. Dan akhir sana. Anjabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air gitu. Di laut, Pak gitu. Jadi iblis itu punya singgasananya tadi laut. Nah, maka iblis juga mengeluarkan pasukan-pasukannya itu ya dengan komando pasti di kerajaan gitu.
Sama iblis seperti malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aya pasukan siang, aya pasukan malam. Gitu. Nah, gitu sami setoran kayak nanti gitu. Tah urang sukses euy si eta hese ngajina, si eta hese salatna gitu kan. Gitu. Malaikat sami setoran gitu. Ya Allah gitu kan. Si ieu salatna rajin gitu. Gitu. Jadi sip siang, sip malam gitu. Sip siang berarti sampai ke sore gitu. Ke sore angkat. Kita upami orang sholat asar di kengkete bilih teu kacatet ku malaikat siang gitu. Nah, sholat asar kan siang. Gitu. Itu upami sholat asar teu aya pamenganan naon mah enggal gitu sholat asar. Terus itu. Terus malaikat malam gitu. Setan juga sama siang, malam gitu, Pak. Seperti itu. Nah, terus maka dari itu sekarang coba kita piknik tong ka laut wae gitu. Agenda ya kalau wae gitu. Pangandaran bisa ngajarkeun nganja gitu. Gentos kemah tahun payun ka ieu ka Padang Pasir gitu. Ka Mekah ibadah gitu. Kemudian yang selanjutnya gelar. Nah, ya gelarna laknatullah alaihi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr ayat 17. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sampai kapan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi iblis mah tidak ada pengampunan dari Allah. Padahal sama statusnya seperti Adam. Awalnya di surga, iblisnya di surga. Dua-duanya sami diusir gitu. Nabi Adam diusir dari surga, iblis diusir dari surga. Tapi kenapa Ajajil dilabeli iblis oleh Allah Subhanahu wa taala gitu? Karena iblis tidak mau sujud teh apa hiji eta dengan alasan aba wastakbaro tah ieu anu ngajadikeun iblisnya terus dilaknat oleh Allah ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Karena dia tidak pernah menyesal ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, malah menyombongkan diri gitu. Jadi ketika diperintahkan usjudu teh gitu kan, manya orang kudu sujud ke Adam gitu. Dia menyombongkan lagi kepada Allah, ana khairum minhu, kan aku lebih baik darinya. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah gitu. Manya aku kudu sujud kan tanah gitu. Jadi ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala teh gitu, bukan dengan penyesalan kepada Allah, tapi malah lebih menyombongkan lagi. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain pernah disampaikan la'aqudanna lahum siratal mustaqim gitu. Nantang deui iblis teh, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus gitu. Sumala atiyanahum min baini aidihim, datang di hadapan kita, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan mendapati hamba-hambamu kebanyakan yang tidak bersyukur gitu. Ini tantangan teh gitu kan. Iblisnya luar biasa gitu. Dia datang di hadapan, belakang, kanan, kiri untuk menjerumuskan kita menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar iblis tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Diusir eta ku Allah teh di surga gitu. Sama Nabi Adam juga diusir gitu. Nah, coba kita lihat lanjutkan. Jabatan iblis yaitu ketua umum orang-orang yang sesat. Ketua umum orang-orang yang sesat. Nah, coba kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitonu, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan.
kama sebagaimana akhroja abawaikum minal jannati, ayahmu diusir dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, sampai pakaiannya itu membuka liuriyahuma sawatihima, auratna, gitu. Kenapa Nabi Adam sampai terbuka auratna? Nah, ini sejarahnya terkenal. Ketika Nabi Adam mendekati sebuah pohon tea, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kade ulahnya ketan tangkal eta, gitu. Poma, gitu. Tapi dari iblis datang, gitu kan, ngabobodo Adam, aku adalah utusan Tuhan, gitu, untuk menyelamatkan dan segala rutina, gitu kan. Pada akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam pun tergoda untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya, gitu, Pak. Nah, dari tipu gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kade urang ge ulah katipu ku iblis, gitu. Tipu daya iblis, gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti jalan setan, gitu. Pilih katipu ku setan mah Nabi Adam wae katipu sareng Siti Hawa. Sampai auranya terlihat, Pak. Gitu. Anu kawin nama ditutup karena mendekati pohon itu, kemudian auratnya terbuka. Maka keduanya bisa saling melihat auratnya. Bahkan yang melihat aurat Nabi Adam dan Siti Hawa bukan hanya kedua mereka saja, tapi ternyata ada makhluk yang lain yang melihat aurat mereka. Annahu yarakum wa qabiluhu. Nah, ternyata iblis dan pasukannya itu melihat Nabi Adam dan Siti Hawa juga auratnya, gitu. Tapi kata Allah, min haitsu la tarawnahum, di tempat yang tidak bisa mereka lihat, gitu. Ya kan iblis teh teu tiasa ditinggal. Nabi Adam wae oge teu tiasa ninggal, gitu. Dan teu tiasa ditinggal. Tapi maranehna mah ninggal urang, gitu. Tapi Nabi Adam teu tiasa. Min haitsu la tarawnahum. Nah, ayat ini yang menjelaskan bahwa jin itu tidak bisa dilihat, Pak, gitu. Kan jin teh goib, gitu. Ari goib itu, perkara goib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan panca indera, dan tidak masuk akal, eta goib, gitu. Jadi kalau sekarang ada perkara yang tidak kita lihat tapi ternyata masih kene kaudag ku panca indera atau kaudag ku akal, berarti itu goib eta mah, gitu. Jin bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasakan? Tidak. Masuk akal? Tidak. Malaikat bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasakan? Tidak. Masuk akal? Tidak. Eta goib, gitu. Ayeuna upamanya jami anu nunjukkeun tuh makhluk goib cenah gitu. Ongko makhluk goib tapi ditunjuk atau berarti teu goib, gitu mah, gitu. Ya, eta upamanya anu itu makhluk goib. Oh, berarti teu goib atuh gitu mah ditunjuk mah, gitu. Jadi nu goib mah anu teu tiasa ditinggal, Pak, gitu. Jin itu tidak bisa dilihat oleh kita kecuali dengan izin Allah. Siapa yang bisa melihat jin? Itu Nabi Sulaiman, gitu, Pak. Gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan memiliki pasukan dari golongan jin, gitu. Mata ayeuna upamana bobodo urang, Pak, bobodo deui we, gitu. Ya. Nah, ya carita di pun dulu, gitu. Enten anjeunna teh meser, naon namina teh bumi, gitu. Bumi eta teh bumi nu kosong, gitu. Ternyata aya aki-aki dirinya, gitu. Ujang terek meuli bumi eta semuhun. Tuh tingalikeunnya ku aki urang paninggalikeun gitu. Aya kieu gitu. Belah dieu aya kieu gitu. Oh, udah embung eleng-eleng, Pak, gitu kan. Ceuk eta nu meuli bumi teh cenah. Naon da kitu mah bodas gitu. Naon teu mah hideung jang. Bodas itu mah. Aya aki teu ningali gitu. Bodas itu mah gitu. Ari si aki teh mana Kang? Oh, berenya bodas. Kami jadi katipu siga gitu berarti bohong manehna, gitu kan. Nah, jadi teu aya nu tiasa nya siga kitu, gitu kan. Ayeuna jalmi anu nembe ngalih ka dinya, gitu kan, ka warung teh ngalewat imah kosong teh asalna mah biasa we, gitu. Eta apal carita saprang dicaritakeun atuh, gitu. Apal teh di dinya teh. Tah, are kan gitu. Atuh jadi siun gitu. Pas ngalangkung teh asa nuturkeun we, gitu. Digancangan itu leuwih gancang gitu kan. Lompat itu meuli lompat gitu pas nepi ka imah kayak keresek na sendal gitu. Jadi teu aya sih, Pak, gitu. Dan bahkan dalam ayat-ayat yang lain juga gitu kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas bahwa malaikat
dan makhluk-makhluk yang gaib itu tidak bisa dilihat. Min haitsu la tarawna. Satu pertanyaan benar. Kan tadi disebutkan bahwa Nabi Adam itu kan tidak melihat iblis. Nah, ketika waktu malaikat beserta Nabi Adam ketika sudah selesai diciptakan, itu kan Allah menyuruh untuk iblis itu bersujud kan kepada Nabi Adam. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah iblis itu berwujud atau tidak gitu kan? Karena melihat konteks di sini mah kan sujudlah kamu kepada Adam ya. Dan ternyata kan iblis itu tidak bersujud karena keakuan dan sebagainya kan. Nah di sini nampak atau enggak gitu kan? Iya. Nah kemudian ada satu hal lagi. Ketika Allah berdialog dengan para malaikat bahwa ini Zaidun fil ardi khalifah akan menciptakan jin dan menciptakan khalifah di muka bumi. Ketika itu kan Nabi Adam malaikat menjawab bahwasanya malaikat itu sepertinya tidak setuju dengan menciptakannya manusia di muka bumi dengan alasan bahwa manusia itu suka saling menumpahkan darah gitu kan. Nah, malaikat itu berkata demikian itu atas landasan apa gitu Ustaz? Sehingga malaikat tahu bahwa manusia itu akan terjadi penumpahan darah. Dari mana itu malaikat itu bisa tahu informasinya? Ya, sebab dari mana itu? Apakah memang kan sebelum sebelum manusia diciptakan itu terlebih dahulu jin, kan 80 tahun mereka kan. Nah, apakah dengan berlandasan seperti itu sehingga jin juga sebelumnya itu ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada yang patuh, ada yang tidak. Itu Ustaz mungkin. Ya. Yang pertama mengenai Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan kepada malaikat dan iblis, tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan, pasti malaikat dengan iblis itu dengan wujudnya masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud itu Adam juga ada di sana atau tidak gitu? Ya, kan gitu. Jadi kalau kita perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, bukan berarti secara langsung di hadapan Adam kalau menurut saya. Gitu. Begitu. Karena kalau kita lihat ayat yang sebelumnya yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-30 itu menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Adam dari surga gitu, sebagai pengganti pemimpin yang sebelumnya gitu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis itu tentunya di tempat yang berbeda, bukan di tempat yang sama dengan Nabi Adam gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika malaikat itu interupsi karena hawa nafsunya gitu kan, karena nyanyahoanana gitu. Nah tadi sudah disampaikan bahwa malaikat interupsi itu karena ada gambaran pemimpin sebelumnya, yaitu sebelum manusia, yaitu umat jin yang menguasai alam dunia gitu. Nah ini yang menjadi landasan malaikat interupsi kepada Allah, mengkhawatirkan bahwa ketika Allah menciptakan pengganti pemimpin di dunia itu akan seperti yang sebelumnya, saling merusak dan saling menumpahkan darah gitu. Tapi kan tetap Allah menjawab ini a'lamu ma la ta'lamun. Pada akhirnya Allah pun menciptakan pemimpin yang baru, meskipun apa yang disebutkan oleh malaikat itu ternyata terbukti penciptaan awal saja, yaitu anak Nabi Adam saling bunuh gitu. Nah jadi yang malaikat itu interupsi itu karena memang ada
gambaran sebelumnya dari pemimpin-pemimpin yang baru. Kalau kita lihat dari sejarah penciptaan manusia sebagai pemimpin. Karena disebutkan di dalam ayatnya itu dengan kata kholafa. Kholafa itu dalam arti lain pengganti. Berarti patarosana saan digantos gitu. Nah, jadi ketika malaikat instruksi teh ada gambaran gitu. Berarti ada gambaran dari pemimpin yang digantikan oleh Adam gitu sebelumnya. Sehingga malaikat instruksi gitu. Sekarang kalau kita sebutkan apakah malaikat instruksi itu dengan hawa nafsu? Tidak mungkin dengan hawa nafsunya. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kalau malaikat punya hawa nafsu, pasti diperintahkan usjudu mual sujud gitu. Gitu lah mikir kan gitu. Tapi tidak, malaikat langsung sujud. Kemudian dalam surat At-Tahrim juga malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi itu mungkin nana minate anu kadua mah berkenaan dengan alasan kenapa malaikat itu instruksi karena memang melihat pelajaran gambaran bahwa penguasa dunia sebelum manusia gitu. Sehingga malaikat instruksi itu kan seperti itu. Jadi memang secara logika ya mungkin malaikat jolnya nyawanan gitu kan. Apal di mana Nabi Adam belum diciptakan gitu. Kenapa Jol bisa instruksi seperti itu? Nah, maka ketika kita lihat dalam riwayat-riwayat itu yang banyak meriwayatkan tentang sejarah ini Ibnu Abbas, gitu kan, bahwa gambarannya dari umat sebelum manusia. Itu. Jadi yang pertama tadi, yang kedua itu begitu. Wilayah tambahan dari sana. Enggak. Nah, itu mungkin sekilas. Kemudian dalam ayat yang ini nomor ke-6 itu bahwa menjelaskan kembali min haitsu la tarawnahum di tempat yang tidak dilihat oleh mereka gitu. Jadi tidak terlihat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa pada waktu itu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa kami menjadikan setan itu aulia sebagai pemimpin lilladina la yu'minun bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang sesat gitu, Pak. Nah, pemimpinnya saha? Yaitu iblis, ketua umum orang-orang yang sesat. Teu aya, Pak, masa periodena iblis. Abadan-abada we eta mah selama-lamanya. Moal 5 tahun moal gitu, Pak. Moal riba kampanye gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa ketika dalam urusan yang gaib itu tidak bisa direka-reka. Maka urusannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tim sukses. Nah, ternyata ayat tim sukses lagi gitu kan. Tim sukses. Siapa tim suksesnya? Yaitu setan jin dan setan manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Syayatinal insi, setan dari golongan manusia, wal jinni, dan dari golongan jin. Ari di bab setan mah Pak manusia atau disebutkan pertamanya. Kemudian jin. Nah, syayatinal insi, setan dari golongan manusia, wal jinni, dan golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Nah, kemudian sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya dua. Berarti upami di golongan manusia apa setan teh? Tah meureun eta mah setan nu sok disebut setan bubung keleukan. Setan bubung keleukan yaitu setan dari golongan manusia. Jadi sekali lagi setan itu ternyata bukan makhluk, Pak. Tapi setan itu sifat yang menempel pada makhluk, yaitu manusia atau jin. Jadi kalau ada sekarang manusia yang melarang orang-orang untuk beribadah, menggoda untuk tidak beribadah, menggoda untuk tidak berangkat thalabul ilmi, tak berarti eta manusia teh memiliki sifat kesetanan.
Itu mah gampang kan kelihatan. Anu hese mah teu katinggal gitu. Jin tidak terlihat tapi efeknya luar biasa aya gitu kan. Berat ibadah, berat thalabul ilmi, aduh kareang gitu. Gitu Pak. Gitu. Jadi efeknya ada. Kemudian yang selanjutnya, Kang Kebut. 8. Partner kerja. Orang-orang yang diam dari kebenaran. Dalam surat Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain saling tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat gitu. Jadi ketika ada kemungkaran cicing we keur apalagi kalau ternyata ada daerah kita Pak. Tempat itu tempat kemungkaran. Ini yang harus kita perhatikan Pak. Khawatir ketika Allah menurunkan azab bukan hanya kepada mereka saja. Tapi orang-orang yang ada daerah itu pun kena. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah itu tidak akan secara khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi Allah akan menimpakan kepada semua orang yang ada daerah itu. Ari anu maksiatna masa imah gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sakomplit gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kita. Makanya ketika ada kemungkaran yang jelas di hadapan kita, apalagi daerah yang dekat dengan kita, cobalah kita cegah gitu. Jangan diam saja. Karena banyak ketika ada orang yang memfasilitasi untuk kemaksiatan, Allah disapu gitu kan. Tempat-tempat tertentu. Nah, seperti kemarin juga di Sukabumi kan. Nah, itu Sukabumi di mana? Cianjur gitu. Jadi ada tempat-tempat yang memang pas lokasi itu gitu. Allah disapukeun gitu. Seperti itu. Ayeuna saya lailat itu angker keneh. Nah, apakah hanya orang-orang yang maksiat saja yang kena? Tidak. Hanya Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bukankah ada orang-orang yang soleh di sana?" Betul. Ada orang-orang yang taat? Iya, mereka juga kena. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan. Tapi berbeda bagi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang taat, biridwani, mereka akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang maksiat itu adalah azab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita antisipasi. Labi sama kanu yaf'alun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Nah, kalau kita diam saja dalam kemungkaran, berarti kita partner kerja iblis. Jadi iblisnya bunga, gitu, cenah hade gitu kan. Lamun aya nu maksiat cicing gitu. Iblis partner kerja gitu. Mungkin dia direkrut mungkin jadi tim khusus. 9. Nah, itu. Masa jabatan sampai kapan? Hari kiamat Pak, masa jabatan teh gitu. Pemimpin orang-orang yang sesat teh. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Innaka minal mundzirin." Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Tuh Allah mah ada bager mah. Gitu. Sudah mah iblis itu sombong, menyombongkan diri, diusir ku Allah di surga, kemudian dicap menjadi iblis, tapi ketika berdoa kepada Allah masih dikabulkan doanya gitu. Meminta untuk ditangguhkan, sok tah aranjeun teh anu ditangguhkeun ku Allah itu gitu. Sekarang kalau kita mengeluh kepada Allah untuk berdoa, tah teu teuing iblis wae dikabulkeun ku Allah. Makhluk anu hina, makhluk anu sesat, masa kita yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nembe ge teu diijabah 1 tahun 2 tahun geus mengeluh. Padahal para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak mengeluh kepada Allah. Allah menyiapkan yang terbaik untuk kita semuanya. Punten Pak, ya kasarna kieu. Gitu. Sapertos kupu-kupu malam. Aduh, meninggal kupu-kupu malam. Gitu, PSK Pak. Tong PSK atau pelacur lah gitu, menikah raya teh bahasana gitu. Pelacur gitu. Kan pekerjaanna begitu Pak. Gitu. Tapi ku Allah mah dirizkian we gitu. Punten,
Aya we nu nyewa kan gitu. Seperti itu. Kan masih diberikan penghidupan. Nu kitu eta teh gitu. Banyak orang gitu kan. Asa piraku teh ngupami urang mengeluh ka Allah gitu. Ketika beribadah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi konsep mustajabna urang kedah paham. Ulah ngan saukur hoyong sakali ngadoa jo langsung torojol atuh gitu urang gitu. Lamun cek mancing macom giriwil gitu. Ngacom langsung digiwil kan moal gitu. Jadi ketika kita berdoa kata Rasul, Allah itu akan mengijabah satu secara langsung, yang kedua ditangguhkan waktunya, atau yang ketiga dijadikan amal soleh, digantikan nanti di hari akhir gitu. Dari orang mah hoyong nate nalika urang doa teh langsung diijabah. Makanya banyak orang yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mana cenah engko Allah teh nyuruh urang teh ngadoa tapi geuningan teh diijabah wae, tuh akhirna masuk Allah ka Allah gitu. Bahaya. Kemudian yang terakhir, rumah masa depan. Neraka regensi. Dalam surat Al-A'raf ayat 18. Qala ukhruj minha madhumam madhura. Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya tuh. Jadi yang menempati perumahan ieu sanes iblis unggul gitu. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengikuti jejak jalannya. Siapa orang itu? Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri. Gitu. Jadi lamun nyombongkeun diri teh berarti nuturkeun iblis eta. Neraka regensi. Neraka regensi Tanpa DP teman 0%. Tanpa DP gitu. Langsung we tama dianclongkeun. Naudzubillahi min dzalik gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan bekal dari informasi-informasi yang Allah berikan sebagai tameng, sebagai antisipasi untuk menghadapi musuh yang tidak bisa kita lihat, yaitu iblis dan bala tentaranya yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu jelas kepada kita semuanya, berarti tinggal kita sendiri untuk menghalang-halangi bagaimana caranya agar godaan iblis itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita, ataupun ternyata ada rasa malas dan rasa keluh kesahnya kita untuk melaksanakan ibadah, maka perlu kita charger lagi, perlu kita cas lagi agar keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap semangat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang adab dan akhlaknya. Insya Allah kalau ada masih pertanyaan kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.